Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asni Almaidatul Hamidah. Perkenalkan, nama saya Deva Arista Fredrickson. Perkenalkan, saya Dina Septiana. Perkenalkan, nama saya Diva Ayudiah Patricia. Perkenalkan, nama saya Febi Anastasia Rohim. Perkenalkan, nama saya Nika Yona Zulfi. Perkenalkan, nama saya Marindra Ikhtilasa Fadilah. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang daur biogeokimia, lebih tepatnya pada daur sulfur. Sebelum itu, mari kita bahas tentang daur biogeokimia. Itu apa sih? Jadi daur biogeokimia adalah suatu proses atau perputaran siklus yang di dalamnya berlangsung penggunaan dan pelepasan unsur-unsur anorganik yang esensial bagi tubuh dengan melibatkan peristiwa biologis, geologis, dan kimia melalui makhluk hidup atau bio dan lingkungan abiotik atau geo. Daur biogeokimia berfungsi untuk mengatur keseimbangan alam. Oke, kita lanjutkan. Sebenarnya unsur kimia yang mengalami daur biogeokimia ada beberapa macam, yaitu karbon, air, nitrogen, fosfor, dan sulfur. Dan di sini kelompok kami akan mempresentasikan pada bagian sulfur. Kita lanjutkan membahas daur sulfur. Teman saya akan memberikan pengertian sedikit tentang daur sulfur itu apa sih? Daur sulfur atau daur belerang adalah salah satu bentuk daur biokimia. Pengertian dan definisi lain dari daur sulfur atau belerang yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida. Sulfur direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan kadang-kadang dalam bentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida atau H2S. Ini merupakan gambar siklus daur sulfur atau belerang. Tahapan pertama siklus daur sulfur diawali dengan adanya belerang yang terkandung dalam tanah dan berbentuk mineral tanah yang diakibatkan adanya aktivitas Gunung Merapi yang masih aktif, dan adanya gas sulfur dioksida di udara yang umumnya diakibatkan karena adanya pembakaran bahan bakar fosil atau pembakaran bahan bakar industri. Zat sulfur atau belerang secara alami akan naik ke udara dengan membentuk awan lalu bereaksi dengan oksigen dan hidrogen, hingga terbentuklah hidroksis air atau asam sulfat yang mengakibatkan terjadinya kondensasi atau pengembunan. Peristiwa ini dikenal dengan hujan awan karena kondensasi mampu menurunkan hujan. Ketiga, setelah hujan, awan turun ke bawah akan membentuk ion-ion sulfat bersama dengan air hujan. Selanjutnya, ion sulfat yang sudah bercampur dengan air hujan tersebut akan kembali masuk ke dalam tanah menjadi sulfat yang akan diserap oleh tumbuhan. Sulfur yang berupa bentuk anorganik SO4 di alam atau tanah akan berpindah ke tumbuhan. Proses ini disebut dengan penyerapan sulfat yang menggunakan akar dari tumbuhan tersebut. Proses penyerapan sulfat tersebut digunakan untuk sintesis protein atau untuk memproses pembentukan partikel protein pada tumbuhan. Jadi ion sulfat tersebut sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Daur sulfat yang kelima, unsur sulfat akan berpindah ke tubuh hewan dan manusia melalui rantai makanan atau proses memakan dan juga dimakan. Ketika organisme seperti hewan, tumbuhan, dan juga manusia mati, bakteri anaerob yang ada di tanah itu akan mereduksi ion-ion sulfat dan melepas gas hidrogen sulfida yang berbau busuk dan beracun ke udara. Tahap ke-6, gas hidrogen sulfida akan bereaksi dengan oksigen dan membentuk gas sulfur dioksida kembali. Jadi dalam proses daur sulfur selalu dibantu oleh unsur organisme lain. Tujuannya adalah untuk menguraikan senyawa menjadi sebuah unsur-unsur.
Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.